Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat para sepuh kita, khusus Mbak, kemudian Komisaris selaku Ketua DKM, para pengurus kajian IKADI, sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahyikum tahiyat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluangan kepada kita semua yang hadir di Masjid Al-Amin, masjid yang pertama kali saya masuki. InsyaAllah ternyata masjidnya indah dan ada barisan yakin berkurang jamaahnya. Enak masjidnya. Mudah-mudahan Allah menambah keberkahan kepada seluruh pengurus masjidnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semuanya untuk sama-sama kita menambah bekal ilmu, bekal amal, untuk kita jadikan bekal dalam menghadapi pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat, sehingga mudah-mudahan pertemuan kita dengan Allah menjadi sebaik-baik pertemuan. Amin. Tadi sekalian, izinkan insyaallah kajian kita saya akan mengangkat tema yang belum pernah saya sampaikan di IKADI, tapi mungkin saya sampaikan di sebagian masjid. Dan tema ini penting untuk membentuk persepsi kita, konsep kita di dalam memahami Islam, yaitu tentang salah satu karakteristik dari karakteristik Islam. Mudah-mudahan nanti bisa bersilsilah jika nggak habis malam ini, insya Allah pada beberapa bulan ke depan saat giliran saya isi, kita lanjutkan sampai habis, yaitu tentang khasiyah dan konsepsi Islam. Salah satu karakteristik daripada karakteristik Islam yang disebut dengan al-wasatiyah, yaitu karakter pertengahan, karakter moderat. Karakter ini dipahami dari ayat yang mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan seperti itulah kami jadikan kalian umat pertengahan. Umat Islam adalah umat pertengahan, dan khususnya pertengahan di dalam syariatnya. Juga bisa dipahami dari syariat-syariat Islam yang memang sifatnya pertengahan. Pertengahan antara ekstrim yang terlalu berlebihan dulu di dalam beragama dan yang meremehkan agama. La ta'budu fi dinikum, janganlah kalian berlebihan di dalam beragama, tapi juga dilarang kita untuk meninggalkan atau meremehkan agama. Atau bahasa yang sering dipakai oleh orang-orang pemerintahan, tema wasatiyah itu seringkali diistilahkan dengan apa? Moderasi beragama. Memahami Islam yang pertengahan, yang moderat, tentu ukurannya bukan opini publik,
sesuatu itu moderat dengan opini publik, opini manusia, maka banyak syariat Islam yang tidak moderat, yang ekstrim, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum jinayah di dalam Islam. Itu sering dipahami oleh sebagian kalangan sebagai syariat yang ekstrim. Contoh misalkan, orang membunuh di dalam hukum Islam, balasannya apa? Hukumannya apa? Dibunuh, dikisos. Hukum pembunuhan dengan dibunuh itu menurut opini dunia, opini manusia, itu ekstrim apa tidak? Ekstrim. Ekstrim. Maka banyak publik yang menolak hukuman mati karena melanggar hak asasi manusia. Nah, ketika dia membunuh melanggar hak asasi manusia atau tidak? Saat dia membunuh, lalu dibalas dengan dibunuh, saat membunuh pertama itu melanggar hak asasi manusia atau tidak? Ya melanggar. Kok ketika dibalas dengan pembunuhan disebut melanggar? Justru kalau orang membunuh dibalas dengan dibunuh, itulah yang balasan sepadan, setimpal. Dan dengan begitu pembunuhan akan berhenti. Maka Allah mengatakan walakum fil qisasi hayat. Dan bagi kalian di dalam hukum qisas itu ada keberlangsungan hidup. Kalau tidak diterapkan, pembunuhan atau saling membunuh akan terus berjalan. Kalau orang membunuh di penjara 4 tahun, keluarga korban puas atau tidak? Tidak puas. Kok enak? Adikku, keluargaku, orang tuaku hilang nyawanya, sementara pembunuhnya 4 tahun, 5 tahun keluar masih hidup. Tidak terima, akhirnya balas bunuh. Lalu keluarga korban yang pembunuh ini setelah dibunuh, tidak terima juga. Orang keluargaku sudah dihukum 5 tahun kok masih dibunuh. Akhirnya membunuh keluarga korban yang pertama, akhirnya bunuh-bunuhan terus-menerus. Maka untuk menutup itu diterapkan dalam hukum Islam adalah al-qisas. Qisas itulah yang akan menutup bunuh-membunuh, yang akan menjamin keberlangsungan hidup. Sehingga Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan di dalam qisas itu bagi kalian ada keberlangsungan hidup. Wahai orang-orang yang berakal, orang yang berakal menggunakan logika yang benar, justru pembunuhan itu hukuman yang pas apa? Dibunuh dalam hukum jinayah Islam. Tapi bukan berarti karena hukum yang pas itu adalah qisas lalu kita di negeri Indonesia menerapkan sendiri hukum qisas, ya nggak boleh. Nggak boleh ada tetangga kita membunuh lalu kita rame-rame eksekusi dia, nggak boleh. Karena menerapkan hukum jinayah untuk qisas itu adalah hak dan wewenang penguasa. Nggak boleh pribadi menerapkan hukuman ini karena khitab terhadap perintah untuk menerapkan hukum-hukum Islam yang sebenarnya jinayah itu ditujukan kepada auliyaul amr, para pemegang kekuasaan, bukan kepada pribadi-pribadi kaum muslim. Kalau itu orang melakukan atau menerapkan hukum ini secara pribadi-pribadi, justru akan membawa fitnah. Contoh lain misalkan perkara yang ekstrim, dinilai ekstrim oleh publik di dalam syariat Islam itu adalah selain qisas, hukum potong tangan. Mencuri dipotong tangannya. Ekstrim atau tidak sih? Orang mencuri potong tangannya. Kalau publik berpendapat ekstrim sadis, mencuri potong tangan. Wasariqu faqta'u aydiyahuma, mencuri lagi dan perempuan maka potonglah kedua tangannya. Ekstrim. Kalau kita ukuran menilai sesuatu itu modal apa tidak berdasarkan opini publik, maka hukum potong tangan juga tidak moderat, ekstrim. Tapi dalam Islam hukum orang mencuri dipotong.
Setelah puasa baru waktu itu ya. Dan barangkali inilah yang menjadi evaluasi kita bersama. Kenapa? Ketika tidak diterapkan hukum potong tangan, korupsi, pencurian, berapa kali pencurian? Kalau kita bicara pencurian motor udah ya, sering lah. Di istrinya juga sering kita dengar motor guru dicuri. Belum lama ini kan saya dengar. Sampai rumah saya dicuri juga belum lama motor. Bahkan motor di dalam garasi di Salsabila, saya dengar di Salsabila atau di mana ini? Dicuri juga. Kita nggak usah bicara yang korupsi negara itu laki-laki. Kita lagi anak MBG, MBG. Itu barangkali karena tidak diterapkan hukum ini. Justru inilah hukumnya, insya Allah dari zat yang maha tahu tentang apa yang menjadi kepentingan manusia. Itu yang menciptakannya. Yang menciptakan manusia Allah buat hukuman tuh orang mencuri orang ya itu yang paling pas sebenarnya. Kalau ingin damai, kalau ingin gak ada pencurian. Kalau masalah Honda, yang paling tahu siapa? Masalah kendaraan Honda, yang paling tahu pabrik Honda, yang menciptakannya. Ini sama kita manusia ini. Apa sih kebutuhan manusia ini ketika terjadi kriminalitas yang membuat orang itu bisa berhenti dari kriminalitas apa? Yang paling tahu yang menciptakan. Dan Allah mewajibkan hukum potong tangan bagi pencuri. Sehingga lagi-lagi menilai moderat apa tidak itu tidak bisa dari ukuran opini publik. Ada lagi misalkan hukum orang berzina, apalagi kalau sudah nikah, itu apa hukumannya? Kalau belum nikah didera 100 kali. Kalau sudah nikah dirajam sampai mati, harus sampai mati. Itu penerapannya. Jadi orang zina dilempari batu dirajam, dikubur setengah badan atau hampir tenggelam, lalu dilempari batu mati. Itu pernah terjadi kepada sebagian sahabat atau wanita sahabat Nabi Muhammad SAW. Sadis apa tidak itu? Zina dilempari batu sampai mati. Sadis, ekstrim. Tapi itulah hukum di dalam Islam. Itulah hukum dalam Islam. Dan nggak bisa kita menilai hukuman ini dari opini publik. Tapi harus berdasarkan kesesuaian dengan Quran dan Sunnah. Quran mengatakan atau Sunnah mengatakan bahwa pezina, sebenarnya masalah zina ini ada ayat yang sudah dinasah. Bunyinya itu asyik wa syikha idza zana farjuhum bagata. Itu masuk kategori naskhul lafzi ma'a baqa'il hukmi. Lafal Al-Quran sebenarnya ada dulu itu yang berbunyi asyik wa syikha idza zana farjuhum bagata. Laki-laki yang sudah menikah dan perempuan sudah menikah kalau berzina maka rajamlah. Cuma lafalnya dinasah, tapi hukumnya tetap. Dan kita tahu dalam Al-Quran ada naskhul lafzi ma'a baqa'il hukmi. Lafalnya dinasah, dihapus, tapi hukumnya masih ada. Itu hukum Islam, hukum dalam Islam. Juga dikuatkan di sunnah-sunnah yang menunjukkan bahwa Rasulullah merajam sebagian sahabiat yang berzina, yang menyerahkan dirinya karena sudah berzina dan dirajam di Rasulullah SAW sampai mati. Nah, ini juga syariat yang kalau kita mengikuti pendapat manusia, logika manusia, opini masyarakat, tidak moderat. Padahal inilah yang paling benar. Kalau ingin menutup segala bentuk kejahatan seksualitas, ya itu. Karena kejahatan orang kalau sudah sekali melakukan kejahatan seksual itu seperti penyakit candu yang susah untuk sembuh. Makanya seorang wanita dari suku Rohingya itu merasa kalau terus hidup tanpa dirajam tidak ada jaminan dia bisa sembuh dari penyakit zina. Maka satu-satunya cara adalah menyerahkan diri untuk dihabisin. Itu jalan menuju surga yang singkat.
daripada hidup tapi belum tentu bisa menjamin dirinya lepas dari penyakit ini. Makanya kalau belum nikah itu kan selain ditelan terus sekali diasingkan jauh dari kampungnya, biar nggak lihat lagi macam-macam, nggak kambuh lagi penyakitnya. Karena apa? Karena perzinahan itu penyakit yang membencandu orang susah disebut dari. Maka satu-satunya cara kalau nggak dicambuk, kalau belum nikah ya dirajam sampai. Dan itu adalah kebaikan yang luar biasa ketika orang menyerahkan dirinya untuk dirajam. Itu adalah kebaikan dan keutamaan yang luar biasa berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah SAW mau mensolati wanita dari suku Bamidia ini, ketika sudah dirajam wafat mau disolati Rasulullah mau menyolati. Jadi imamnya itu diprotes oleh Umar saat itu. Kenapa ya Rasulullah? Engkau menyolatkan seorang pezina. Maka Rasulullah SAW dengan marah mengatakan, "Laqad taba taubatan law musi'at al-sab'ina min ahli Madinah ila wasi'ahu." Dia itu sudah bertaubat dengan taubat kalau dibagi kepada 70 penduduk Madinah sudah mengcover mereka. Seandainya penduduk Madinah ada 70 orang bergelimang dalam dosa, butuh taubat yang bisa menutup mereka, cukup satu taubatnya orang yang dirajam itu. Jadi itu cara terbaik untuk sembuh dari penyakit candu berzina, itu dirajam, menyerahkan diri untuk dirajam, itu yang paling pas. Dan itulah moderatnya. Moderat dari sisi penilaian yang maha tahu tentang kebutuhan manusia yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita bicara tentang warisan. Kok perempuan dapatnya beda dengan laki? Perempuan separuh dari laki-laki, ya kan? Nah, itu sesuai dengan opini publik, logika umumnya manusia, hak asasi manusia. Kok dibedakan laki dan perempuan? Meskipun itu mudah untuk menjawab seperti itu. Kalau laki-laki kan punya kewajiban kasih nafkah, kalau perempuan tidak. Makanya laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan. Belum lagi persaksian. Dalam persaksian itu kan wanita sebalik, 2 wanita sebalik 1 laki-laki. Kalau dalam hukum Cina ya saksi itu harus laki-laki semua. Kalau perdata boleh perempuan, itu pun harus tetap ada laki-laki. Saksi 2, kalau dua-duanya laki-laki, oke, jalan. Tapi kalau harus ada perempuan, maka perempuan harus 2 dan ada 1 laki-laki. Jadi 2 perempuan itu menggantikan 1 laki-laki. Dan tidak boleh 1 laki 1 perempuan, tidak boleh. Tidak sah, harus perempuan yang 2. Nah, kenapa dibedain? Apa bedanya laki dan perempuan? Nah, itu ada jawaban dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Kan tadi la ihdahuma fatudzakira ihdahuma al-ukhra. Karena umumnya mental dan perasaan wanita itu yang seperti itu tabiatnya, yang suka tidak bisa mengendalikan diri kalau tampil di publik, suka lupa dan sebagainya. Maka harus ada yang mengingatkan satunya. Jadi tidak boleh dia berdiri sendiri. Harus ada yang mengingatkannya. Sensitivitas wanita dan sebagainya itu. Jadi Allah yang mana tahu. Allah yang mana tahu kenapa wanita itu dalam persaksian harus 2 sebanding 1 laki-laki. Nah, ini moderat karena sesuai dengan Al-Quran dan juga dengan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan dirahmati Allah, menilai sesuatu menurut apa tidak, ukurannya adalah Quran dan Sunnah, bukan opini publik. Nah, sisi apa yang bisa kita lihat moderasi Islam itu, atau kewasatian atau pertengahan syariat Islam itu? Pertama, al-wasatiyah baina al-ukhrawiyah wa dunyawiyah. Pertengahan antara urusan akhirat dan dunia. Syariat Islam itu syariat yang mengambil sikap pertengahan di dalam memandang kepentingan akhirat dan dunia. Islam tetap mengakui urusan dunia, kepentingan dunia, melarang kaum muslimin untuk meninggalkan kepentingan dunia. Tidak boleh orang Islam itu hanya urusannya akhirat saja, nggak ada dunianya.
seimbang. Jadi dia pertengahan antara akhirat dan dunia. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah firman Allah, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah di dalam karunia Allah yang diberikan kepada kalian itu ad-darul akhirah, kehidupan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Memang masalah akhirat kita diperintahkan untuk wabtaghi, mencari dengan serius. Tapi Allah juga melarang kita untuk melupakan bagian dari dunia. Ya, dunia juga jangan ditinggalkan. Akhirat tapi dunia jangan ditinggalkan. Islam mengajarkan kepada kita dalam beragama itu seimbang antara urusan akhirat dan dunia, kepentingan akhirat dan dunia. Gak bisa orang ibadah terus, gak ada urusan dunianya. Bahkan itu dilarang dalam Islam. Dan orang gak bisa istiqomah kalau urusannya akhirat terus, gak bisa istiqomah. Gak akan bisa istiqomah. Karena memang fitrah manusia, kebutuhan fitrah manusia yang menjadikan orang itu juga harus mengurusi urusan dunia. Makanya ketika ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang datang kepada istri Nabi bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Ibadahnya Nabi itu ibadah yang moderat, pertengahan, gak berlebihan. Jadi Nabi aja ibadahnya gak berlebihan. Ketika mendengar dari istri Nabi bahwa ibadahnya Nabi itu seperti itu, maka 3 sahabat ini bertekad untuk lebih dari itu. Jadi mereka dikatakan dalam hadis taqalluha, menganggap ibadahnya Nabi itu cuma segitu. Untuk ukuran Nabi itu ibadahnya cuma segitu, karena ibadahnya itu pertengahan, gak berlebihan. Maka 3 sahabat ini bertekad mulai hari itu untuk beribadah yang lebih dari itu. Satunya bilang, aku mulailah wala anam, aku akan qiyamul lail dan tidak tidur. Jadi qiyamul lail terus. Jadi habis sisa waktu qiyamul lail itu kan dari habis sisa sampai sebelum subuh itu waktu qiyamul lail. Jadi boleh kita itu qiyamul lail sebelum tidur boleh. Jadi semua sholat yang kita lakukan setelah isya, dan sebagainya itu adalah disebut qiyamul lail. Baik sebelum tidur maupun setelah tidur. Hanya bedanya kalau setelah tidur itu tahajud namanya. Kalau sebelum tidur dan setelah sebelum tidur qiyamul lail saja. Atau qiyamul lail itu nama umum untuk sebelum tidur atau setelah tidur. Tapi yang setelah tidur ada nama khususnya, yaitu tahajud, dan itu lebih afdal. Kalau qiyamul lail setelah tidur itu lebih afdal, yaitu tahajud. Tapi setelah isya sampai sebelum subuh, baik tidur atau sebelum tidur atau setelah tidur, itu semuanya disebut qiyamul lail. Maka sahabat ini bertekad, pokoknya aku setiap malam, mulai malam ini akan qiyamul lail, gak ada tidurnya. Jadi gak ada tidur, gak ada istirahatnya. Karena bertekad ini totalitas beribadah. Yang kedua bilang, asumu wala uftir, aku akan puasa gak berbuka. Jadi puasa tidak ada bukanya, nyambung terus berpuasa. Ini totalitas beribadah. Yang ketiga, la atazawwaju nisa, aku tidak menikah. Karena menikah itu identik dengan dunia, identik dengan nafsu syahwat. Karena orang itu totalitas beribadah, aku mau menikah, aku ibadah terus. Itu persepsi dia. Dan 3 orang ini menganggap apa yang ditekadkan itu kebaikan, yaitu totalitas beribadah. Mereka menyangka apa sih larangan, apa sih dilarangnya orang totalitas beribadah. Tapi ternyata setelah itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengingkari kejadiannya. Dan Rasulullah mengatakan, ini la akhsyakum lillahi wa atqakum. Aku itu manusia paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Walakinni aqumul laila wa anam, tapi aku kalau qiyamul lail ya tidur juga, ada istilahnya. Itu Nabi. Orang kalau qiyamul lail tiap malam gak ada istilahnya, mungkin malam pertama bisa. Atau malam pertama bisa, ya besoknya ngantuk, nggak bekerja, ninggalin urusan keluarganya, urusan kantornya, dan sebagainya. Atau mungkin masih bisa seger, tapi malam kedua apa masih bisa dan tidur, ya mulai terus. Nggak ada istilahnya. Yang meriang orang meriang. Kalau malam nggak tidur, ya mulai terus. Malam pertama masih bisa, kedua mungkin agak bisa, ketiga meriang. Sudah kurang bisa. Keempat, demam. Kalau sudah demam kan gak qiyamul lail, sudah ditinggalkan qiyamul lailnya. Malam
bukan qiyamul lail, tapi di qiyamul lail, jadi disulati ya, maksudnya. Karena tidak pertengahan. Karena sisi kita itu punya hak yang harus kita tunaikan. Sisi kita punya hak harus kita tunaikan. Dan rahasia kenapa orang nggak boleh totalitas ibadah terus nggak ada istirahatnya, itu karena tidak bisa istiqomah. Terus kemudian Rasul mengatakan asum wa uftir. Aku kalau berpuasa ya berbuka. Kalau berpuasa Nabi ya berbuka. Apalagi kita. Dan meskipun ada pembahasan tentang puasa wisol. Puasa wisol itu puasa menyambung 2 hari puasa, nggak ada bukanya langsung disambung. Nah, itu pendapat yang benar. Dinasah, dihapus syariat puasa wisol itu. Atau minimal dihapus untuk umatnya, tapi masih berlaku untuk Nabi. Tidak boleh untuk umatnya nggak boleh berpuasa wisol, yang bolehnya Nabi Muhammad SAW. Tapi meskipun demikian dalam hadis ini Rasulullah menegaskan, asum wa uftir, aku kalau berpuasa ya berbuka ada bukanya. Nabi aja kalau berpuasa berbuka pada dia Nabi. Jadi Nabi pertengahan, nggak puasa terus. Dan Nabi melarang kita berpuasa sepanjang masa, sepanjang apa berpuasa, nggak ada berhentinya, juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikah. Jadi Nabi saja menikah. Nabi kan lebih suci daripada 3 sahabat ini. Dia aja menikah, masa sahabat-sahabatnya tidak mau menikah atas nama kesucian, atas nama totalitas beribadah. Manusia itu tidak mungkin tanpa nikah. Fitrah manusia itu membutuhkan nikah. Kalau ada agamawan tertentu yang punya ritual, kalau sudah jadi agamawan, jadi pro agama, hidup di tempat ibadah, nggak boleh nikah. Karena ada ya, nggak boleh nikah, mengharamkan dirinya untuk menikah. Ya itu di catatan sipil, di catatan KUA nggak ada pernikahan. Tapi yang dibawa itu simpanan-simpanannya banyak. Nggak mungkin manusia tidak menikah. Makanya belum pernah ditemukan di salah satu tempat ibadah di Eropa ya. Di bawah tanah yang ternyata banyak orang-orang bekas wanita-wanita yang jadi simpanan agamawan di rumah ibadah itu. Tidak perlu menyebut agamanya. Jadi simpanan para agamawan di rumah ibadah itu. Karena nggak mungkin dia tidak menikah. Kita manusia butuh nikah. Kalau nggak menikah nggak seimbang. Maka pertengahan saja dalam beragama kita juga ibadah juga. Itulah tata cara Rasulullah SAW di dalam beribadah yang sempat oleh sahabat dikatakan kok cuma segitu ibadahnya Nabi. Justru inilah ibadah yang benar, yaitu pertengahan antara urusan akhirat dan urusan dunia. Dulu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini Ansor. Itu dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu muhajirin. Kan ketika para sahabat hijrah ke Madinah, pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi terhadap para sahabat muhajirin dan Ansor adalah mempersaudarakan mereka. Karena muhajirin datang ke Madinah tangan kosong, semua harta ditinggalkan di Mekah karena orang Mekah tidak mengizinkan para sahabat ke Madinah membawa harta mereka. Maka tangan kosong punya apa-apa, maka dipersaudarakan mereka dengan orang Ansor dua-dua. Di antaranya adalah Salman dan Abu Darda. Salman muhajir dari Mekah, Abu Darda dari Madinah, berdua asli Madinah. Dan persaudaraan para sahabat saat itu adalah persaudaraan yang luar biasa atas ikatan iman dan akidah. Bukan hanya saling membantu di dalam masalah kebutuhan hidup, kebutuhan materi, tapi juga di dalam masalah ibadah beragama itu mereka saling bantu, saling menasihati, saling melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada sesuatu yang tidak beres dari saudaranya disampaikan, diluruskan terkait dengan persepsi di dalam masalah beragama, dalam masalah beribadah diluruskan. Nah, termasuk masalah ini Abu Darda pernah punya persepsi yang berlebihan di dalam beragama atau beribadah. Ibadahnya terlalu berlebihan. Yang dari puasa sampai istrinya itu seolah-olah nggak pernah disentuh. Dan kalau malam yang mulai terus
Maka Salman Al-Farisi bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab karena dia saudaranya. Nah, inilah pentingnya persaudaraan itu, bukan hanya bersaudara di dalam urusan dunia materi, tapi bersaudara penting juga dalam urusan-urusan kita beragama, beribadah. Itu harus benar juga. Jangan hanya saudara kalau masalah bisnis, saudara dalam masalah makan, tapi dalam beribadah tidak ada persaudaraan. Justru di sini dibutuhkan persaudaraan itu. Maka Salman Al-Farisi ingin menyelamatkan saudaranya. Karena susah orang itu istiqomah kalau berlebihan dalam beragamanya. Jadi karena itu Salman Al-Farisi bertamu ke rumahnya Abu Darda. Begitu masuk rumah Abu Darda, langsung ketemu sama istrinya. Dan istrinya dalam keadaan mutabaddilah. Bahasa hadisnya mutabaddilah itu ya penampilan yang seperti orang yang gak siap menyambut suami, seperti orang yang baru habis dari dapur lah. Kalau istri-istri kita habis dari dapur ya, udah ya pokoknya ya seadanya. Maka kaget Abu Darda, Salman Al-Farisi kaget. Mana ibu terdiri? Kenapa kamu kok begini, gak siap begini? Dan apa penampilannya? Ada Abu Darda saat itu. Kok kamu begini? Heran ya. Maka jawaban istri Abu Darda, aku kan laisa lahu hajah di dunia. Saudaraku gak butuh dunia. Ngapain aku harus dandan, aku harus berpenampilan. Saudaraku gak butuh dunia. Itu artinya apa? Dia tidak disentuh. Makanya istrinya tidak berpenampilan. Ngapain saudara kamu Abu Darda itu gak butuh? Itu jawaban istrinya. Jadi Salman Al-Farisi zaman dulu itu dan para sahabat heran kalau ada wanita di rumah gak dandan, gak berpenampilan. Nah ini kembalikan zaman sekarang. Kalau sekarang ada wanita keluar gak dandan, heran. Keluar gak dandan, heran. Jadi, kalau keluar gak dandan, heran. Kalau dandan di rumah, heran. Kalau dandan di rumah, heran. Maunya apa ini? Tiba-tiba dandan. Justru mestinya di rumah dandan, di luar biasa saja. Karena kalau di luar itu konsumsi publik. Bukan malah dandan kadang-kadang malah di rumah pas-pasan. Di rumah pas-pasan. Inilah yang menjadikan terkadang penyakit rumah tangga yang timbul. Karena apa? Kebalikan. Maka tradisi syariat juga tak ada syariat. Syariat yang menjaga kita itu. Kalau di rumah itu justru yang dandan untuk suaminya. Itu salah satu tanda Abu Darda berlebihan dalam beragamanya sampai jarang disebut. Kenapa? Puasa terus ya. Makanya ketika Abu Darda ngasih hidangan makanan kepada Salman gak nanya-nanya kamu puasa apa tidak. Langsung Salman bilang, aku gak makan sebelum kamu batalin puasamu. Padahal gak nanya dulu kamu puasa apa tidak. Udah langsung ditebak. Aku gak makan nih kalau kamu gak batalin puasa. Benar dia puasa. Abu Darda berlebihan, puasa terus sampai istrinya dari situ. Maka Abu Darda batalin puasanya, baru Salman makan. Nah ini kemudian dijadikan dalil para fuqaha bolehnya orang berpuasa sunnah batalin puasanya. Boleh, puasa sunnah itu batalin, terutama kalau untuk menjamu tamu boleh, atau untuk urusan-urusan yang lain yang urgent boleh puasa sunnah itu dibatalin, tidak dosa. Nah lalu Salman inilah persaudaraan zaman Rasul itu. Tahu bagaimana ibadahnya dan dia ingin merumuskan cara ibadah. Maka yang didengar oleh Salman, Abu Darda ini kalau dia mulai itu gak ada tidurnya, langsung gak ada tidurnya, langsung dia mulai. Ya. Maka benar, waktu Salman nginep di rumah Abu Darda, baru berbaring, berdua baru berbaring. Ternyata Abu Darda bangun untuk dia mulai, belum tidur. Baru berbaring, baru mau tidur, dia sudah bangun mau qiyamul lail. Maka diseret oleh Salman, tak dulu tidur dulu. Lalu Abu Darda tidur. Udah lama bangun lagi, diseret lagi oleh Salman, tak dulu tidur dulu. Beberapa kali sampai tersisa sepertiga akhir malam. Abu Darda bangun untuk qiyamul lail, dibiarin oleh Salman karena itulah waktu yang pas, waktu yang sesuai dengan fisik kita. Jadi jangan diporsir untuk yang mulai semuanya. Seperti akhir malam aja cukup, apalagi seperti akhir malam itu Allah turun ke langit dunia, ya kan? Itu waktu yang terbaik yang mulai juga mustahil saat itu. Dibiarkan. Itu
bagaimana Salman Al-Farisi meluruskan cara ibadah saudaranya, persepsi saudaranya tentang masalah ibadah. Nggak boleh hulu, nggak boleh berlebihan, pertengahan saja. Jadi jam mulai silakan, tapi ada istilahnya puasa silakan, tapi istri juga harus disentuh. Jangan puasa terus itu nggak pernah disentuh. Gitu. Justru kalau puasa terus membuat nggak bisa nyentuh istri, mendingan jangan puasa. Kalau sunat lebih wajib mana? Puasa Senin Kamis kata menyentuh istri. Menyentuh istri. Kemudian cerita yang lain tentang pertahanan dalam beribadah. Memang awal-awal Islam ketika kaum muslimin, para sahabat itu belum mendalam pemahamannya tentang Islam, terlalu berlebihan dalam beribadah. Contohnya diantaranya adalah para sahabat itu kalau sudah ibadah totalitas tidak mau ada kepentingan duniawi yang bercampur dengannya. Nah itu terlihat saat diwajibkannya ibadah haji. Saat diwajibkan ibadah haji, sahabat itu nggak mau buka pasar. Padahal sahabat itu orang-orang Arab Quraisy itu suka berdagang, gandrung dengan pekerjaan tijarah berdagang itu. Jadi pekerjaan besar, tradisi besar orang Arab Quraisy itu ya berdagang. Saking besarnya sampai diabadikan dalam Al-Quran, ini dari Quraisy. Orang Quraisy itu punya tradisi besar. Rihlat asyita iwasway, melakukan rihlat perjalanan di musim dingin dan musim panas itu berdagang kiamat dan kesah. Itu pedagang-pedagang besar orang Quraisy itu. Nah, maka biasa orang Quraisy itu memanfaatkan momen-momen orang kumpul, maka buka pasar, buka lapak. Jadi pasar kakek itu bukan hanya terjadi saat ini. Di zaman sahabat pasar kakek sudah jadi tradisi, di mana ada momen di situ dibuka pasar. Dan pasar terkenal saat itu adalah ada 3, Mungkar, Dzul Najas dan Majinah. Tapi begitu musim haji tiba, para sahabat tutup semua pasar, tutup semua toko, semua lapak, nggak ada yang berani membuka warung, nggak ada yang berani berdagang. Kenapa? Karena takut ibadahnya rusak dengan kepentingan dunia. Ini masih ada persepsi-persepsi yang berlebihan tentang beribadah dalam beragama. Pokoknya kalau sudah beribadah beragama itu nggak boleh ada kepentingan dunia sedikit pun. Totalitas ibadah. Kalau haji nggak boleh ada berdagang. Itu di awal-awal. Maka sampai Allah harus menurunkan ayat untuk meluruskan persepsi para sahabat ini. Yaitu dalam konteks haji Allah mengatakan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Gak dosa, gak apa bagi kalian untuk mencari kaumnya Tuhan. Kata ulama tafsir yang dimaksud kaumnya Tuhan itu at-tijarah berdagang. Gak apa bagi kalian di musim haji untuk berdagang sambil dagang gak apa-apa. Haji sambil dagang gak apa-apa. Atau berdagang di musim haji gak apa-apa. Itu gak mengotori ibadah haji, gak merusak ibadah haji. Nah, jadi seolah-olah Allah ingin meluruskan persepsi para sahabat tentang masalah beragama dan beribadah. Jangan hulu, jangan berlebihan, nggak apa-apa, sambil menjalankan kepentingan dunia. Jadi kalau ada orang berhaji sambil bawa dagangan, boleh atau tidak? Berhaji sambil dagang, boleh atau tidak? Boleh, asal jangan ketika manasik dagang, ketika tawaf sambil nawarin barangnya, enggak. Maksudnya di sela-sela tawaf, sa'i, itu kan ada jeda orang haji itu, ada waktu-waktu tunggu kapan wukuf, kapan lempar jumroh dan sebagainya. Gak semuanya manasikan itu. Ada saat istirahat, ada waktu bisa boleh berdagang, boleh dagang apa-apa. Saya dulu di tahun 2007, 8, 9 itu ketika haji dengan para mukimin dalam negeri sana, mukimin dan orang-orang Arab itu, biasanya lokasinya itu beda jauh dengan lokasi orang yang datang dari negara Indonesia, dari luar negeri. Nah, di sana saya sering menemukan orang-orang kita itu sambil wukuf dagang. Jadi orang-orang kita yang dari pulau tertentu itu ketika wukuf jualan rujak lontong. Ya, Ustadz Somad tanya itu pernah sama kita waktu di Arab itu tanya benar orang-orang pulau
rujak lontong. Dagang rujak lontong. Jadi orang ketika mau wukuf jajan dulu. Yang penting saat sudah masuk ritual wukuf berhenti jajan, berhenti jual beli, fokus wukuf. Karena waktu wukuf itu mulainya kapan? Dari zuhur sampai maghrib. Sebelum itu nggak apa-apa dagang. Dan kita lihat di pelataran Masjidil Haram, pelataran Masjid Nabawi, di luar pagarnya itu orang-orang buka lapar dan orang-orang ibadah. Nggak apa-apa. Dagang di musim haji nggak apa-apa. Jadi boleh. Yang penting haji niat karena Allah dan disertai ada niat untuk berdagang juga. Jamaah kita misalkan mau haji membawa dagangan, dagangan yang paling efektif, tidak memberatkan bagasi tapi harga mahal. Itu apa kira-kira? Tahu nggak? Apa? Karena ada juga ini lama dilihat beliau. Ringan tetapi mahal. Enggak, dagangan maksud saya dari Indonesia kita bawa kayu baru. Itu di Kalimantan tuh ada jenis kayu baru yang berkualitas. Orang Arab itu gila dengan kayu baru. Kalau tahu kualitas, baunya enak, berapapun dibeli. Sebagian mahasiswa saya lihat ada yang bisnis ini karena di bagasi nggak berat dan harganya mahal. Itu satu kapal kecil aja bisa dijual 5.000 rial. 5.000 rial itu kali 4.700 secara kursnya berapa ya? Itu satu kapal kecil. Tapi nggak boleh bawa banyak-banyak karena di bandara kalau banyak-banyak disita. Lalu termasuk dilindungi. Ini boleh-bolehnya mungkin 1 atau 2 kapal. Boleh jamaah haji membawa itu dijual di sana. Itu cukup untuk biaya akomodasi sana. Jadi cukup bawa itu ya. Kalau orang Kalimantan bisa dibawa. Karena ini yang paling dikatakan orang Arab itu meskipun jarang mati, tapi yakin kalau antum sholat di samping orang Arab Saudi, masya Allah, khusyuk. Karena apa? Harum. Jadi mandinya pakai wak. Jadi mereka kayu baru dibakar, kemudian asapnya dimasuk-masuk di bajunya, gini. Meskipun mandinya jarang, sama kita ya kalah. Kita mandi sehari berapa kali? 2-3 kali kita. 2-3 kali. Dan kita itu ketika di sana tinggal di apartemen mahasiswa itu waktu itu di Riyadh, yang sudah dari itu ada apartemen khusus Asia, Indonesia, Malaysia yang sudah nikah. Ada Afrika samping itu, ada Yaman. Itu selalu yang sering kehabisan air. Apartemen siapa? Asia, Indonesia. Kenapa? Mandinya 3 kali atau 2 kali kali ya? Minimal 2 kali. Dianya, istrinya, anak-anaknya mandi 2 kali. Cepat habis. Dari sana air itu kan dari pom, dari pam itu terbatas. Kadang sering harus beli tangki. So itu kalau kita membandingkan itu kita bersyukur bisa kita mengukur air 5 meter sudah keluar. Di sana ratusan meter baru keluarnya itu adalah air yang ghairul shalih lisyurb, enggak layak untuk minum. Enggak layak. Kalau layak untuk minum harus lebih dalam lagi. Jadi pertanian itu mungkin ya 100 meter itu bisa air keluar untuk pertanian, enggak boleh untuk minum. Jadi untuk minum itu ada sumur tertentu. Sampai sana saja. Artinya kita bicara tentang masalah kehalu tadi. Jadi orang Arab itu jarang mandi, tapi baunya wangi. Maka jemaah haji kalau mau jualan efektif ya bawa itu. Itu ringan, dibatasi, tapi bisa dijual mahal. Jadi Allah ingin meluruskan persepsi para sahabat tentang ibadah, tentang beragama. Jadi jangan berlebihan. Apa dagang sambil beribadah. Yang penting saat ibadah jangan dagang. Tapi di sela-selanya, setelahnya berdagang. Nah, teguran Allah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk tawasul,
itu jauh lebih baik daripada manusia-manusia di zaman sekarang. Tapi ternyata mereka memadukan antara kebutuhan ukhrawi dan dunia. Adakah yang bisa mengklaim bahwa dirinya lebih baik dari sahabat Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau mengklaim itu melanggar kata-kata Nabi, pelanggaran berat. Karena jelas Nabi mengatakan khairul quruni qarni, sebagai generasi itu sahabat. Kemudian kembali dari yalunum, kemudian setelah mereka. Jadi jelas pasti kita bisa memastikan dan sekarang kita tidak lebih baik dari sahabat. Tapi meskipun demikian, sahabat ternyata ibadahnya pertengahan, tidak berlebihan. Ibadahnya tidak berlebihan. Kepentingan ukhrawinya diseimbangkan dengan kepentingan dunia. Umar tentu manusia. Abu Bakar dulu sebelum Umar. Abu Bakar manusia yang paling beriman setelah Nabi. Dan itu dikatakan oleh Umar bin Khattab. Khairun nasi ba'da Nabi Abu Bakar, atau oleh Imam Ali. Khairun nasi ba'da Nabi Abu Bakar. Sebagai manusia setelah Nabi adalah Abu Bakar. Dan iman Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi, imannya ditimbang atau dikumpulkan ditaruh di satu sisi timbangan. Iman Abu Bakar sendiri ditaruh di sisi timbangan sendiri. Cuma Abu Bakar saja. Sisi yang lain seluruh penduduk bumi. Itu kata beliau, la rajah iman Abu Bakar. Niscaya akan lebih berat imannya Abu Bakar. Berarti betapa Abu Bakar itu imannya luar biasa. Paling berat dan paling tinggi. Tapi meskipun demikian, kalau kita lihat ibadahnya dengan kepentingan dunia, urusan akhirat dan dunia itu seimbang. Abu Bakar itu ketika malam atau besoknya dan kemarinnya diangkat jadi khalifah di Bai'ah, itu besoknya subuh langsung menjalani urusan dunia. Langsung mikul dagangan ke pasar. Malam nih di Bai'at atau kemarinnya di Bai'at jadi khalifah. Mengurusi urusan khilafah itu kan urusan akhirat dan perintah Allah, amanah. Besok paginya setelah subuh langsung dia keluar membawa dagangan pergi ke pasar. Ketemulah di jalan dengan Umar. Umar menegur Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah kami telah angkat engkau sebagai khalifah? Kenapa masih dagang? Padahal engkau sudah kami gaji, ada gaji harian, ada gaji bulanan. Dalam satu riwayat dikatakan gaji hariannya itu sepadan dengan separuh harga seekor kambing. Kambing itu berapa kira-kira? Kambing kalau di Arab mungkin 500 rial, yang sedang. Separuhnya berapa? 250 rial itu sehari. Gaji seharinya aja, belum bulanannya. Itu berarti besar. Tapi Abu Bakar ketika ditanya Umar, kok masih berdagang? Beliau menjawab, kalau aku nggak berdagang, gimana aku ngasih nafkah keluarga? Aku ngasih nafkah anak-anak. Padahal gajinya besar. Jadi Abu Bakar ini ceritanya, beliau ketika diangkat jadi khalifah, itu otomatis kesempatan untuk bisnis berkurang, pemasukannya berkurang. Beliau jadi pemimpin, justru pemasukannya berkurang. Makanya dia harus tetap dagang. Justru lebih banyak ketika belum jadi pemimpin. Dan yang dihidupi oleh Abu Bakar bukan hanya istri dan anak kandung, tapi kerabat dan masyarakat Madinah banyak yang dihidupi oleh Abu Bakar. Makanya dalam kisah tentang hadisul ifki, tahukah? Hadisul ifki itu kan kisah bagaimana Aisyah digosipi berselingkuh dengan sahabat Sofyan bin Mu'attal. Di antara yang digosip itu pentolannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan diikuti oleh seorang sahabat yang bernama Mistah. Dan Mistah ini kerabatnya Abu Bakar dan hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Kerabat jauh, bukan anak, kerabat jauh, tapi hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Maka ketika Abu Bakar tahu Mistah ini ikut gosipin Aisyah anaknya,
Abu Bakar yang mau lagi ngasih nafkah dia, aku gak mau ngasih lagi nafkah kamu. Sampai kemudian turun ayat menegur Abu Bakar jangan begitu. Walayat tadi ulfat minkum, jadi tidak boleh bersumpah seorang dari kalian yang diberikan keluasan rezeki untuk tidak lagi memberikan nafkah. Ya. Itu terungkap di situ bahwa ternyata di Abu Bakar bukan hanya keluarga inti, tapi termasuk kerabat-kerabat dan masyarakat. Itulah kenapa gaji sebagai khalifah tidak cukup. Jadi malah memasukkan Abu Bakar sebelum jadi khalifah lebih banyak daripada setelah jadi khalifah. Nah, ini kebalikan sekarang. Sebelum jadi pemimpin, susah. Begitu jadi pemimpin, langsung ganti mobil, langsung renovasi rumah dan sebagainya. Ini kebalikan dengan Abu Bakar. Ketika jadi pemimpin justru malah berkurang pemasukannya. Nah, Abu Bakar seimbang antara akhirat dan dunia, berdagang ya. Ngurusi khilafah itu agama juga berdagang. Jadi masih berdagang. Abu Bakar seimbang. Umar juga demikian. Umar itu rajin datang ke masjid taklimnya Nabi di Masjid Nabawi. Itu Umar rajin sekali. Tapi juga rajin berdagang. Jadi nggak mau melewatkan momen berdagang Umar itu. Meskipun rajin ke masjid taklim. Maka beliau biar dapat dua-duanya, ilmu dapat, dagang juga jalan, maka dia kerjasama dengan tetangganya jarnya. Kerjasama begini, kita kerjasama. Kalau aku yang datang ke majelis taklimnya Nabi, kamu gak datang, maka aku yang akan menyampaikan ilmu yang aku dapat dan kepadamu. Dan jika kamu yang datang, aku gak datang karena aku sibuk dagang, maka kamu yang bertugas untuk menyampaikan ilmu dari Nabi itu kepadamu. Jadi selang-seling Umar kadang-kadang untuk berdagang dan saudaranya ini menyampaikan ilmu kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab. Itu untuk menyeimbangkan antara urusan akhirat dan dunia. Sampai akhirnya Umar itu merasa optimis, gak ada hadis, gak ada ilmu dari Nabi kecuali dia tahu. Itu optimisnya Umar. Jangan bertanya kemudian, kenapa perawi hadis terbanyak itu Abu Hurairah bukan Umar. Katanya Umar optimis selalu tahu hadis Nabi, ilmu disampaikan oleh Nabi. Beda antara meriwayatkan dengan tahu. Umar bukan perawi hadis terbanyak, bukan berarti tidak tahu hadis, karena tidak meriwayatkan saja. Kenapa? Karena jalur periwayatan dari kepada Umar tidak banyak. Abu Hurairah, sementara Abu Hurairah meriwayatkan hadis banyak, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah banyak sampai kepada kita. Makanya hadis riwayat Abu Hurairah lebih banyak daripada Umar. Tapi belum tentu Abu Hurairah lebih tahu hadis tentang daripada Umar, belum tentu. Hanya saja saya yakin dan kita yakin Umar lebih banyak tahu hadis Nabi. Hanya saja yang meriwayatkan dari Umar tidak banyak. Kenapa? Karena Umar khalifah. Orang segan meriwayatkan hadis dari Umar. Nanya hadis kepada Umar itu segan untuk meriwayatkannya. Beda dengan Abu Hurairah, orang biasa. Maka banyak orang-orang sahabat tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Jadi klaim Umar merasa semua hadis Nabi dia tahu, itu ada benarnya dan tidak bertentangan dengan vonis ulama hadis bahwa perawi terbanyak itu Abu Hurairah. Jadi jangan disamakan antara dua hal ini, beda. Jadi Umar merasa tidak ada ilmu dari Nabi kecuali dia tahu. Karena itu tadi, kalau dia harus berdagang, ada yang ngabarin tetangganya. Gitu. Makanya dalam satu cerita Umar itu ketika datang Abu Musa Al-Asy'ari mengetuk rumahnya untuk minta masuk izin, salam 3 kali, mengetuk pintu 3 kali. Tidak dibukain oleh Umar karena Umar sedang sibuk di dalam rumah. Ada yang mengatakan Umar lagi sholat sunnah, ada yang mengatakan Umar lagi sibuk dengan sesuatu pekerjaan di rumah. Maka tidak dibukain oleh Umar, padahal dia sudah minta izin 3 kali. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari pergi setelah minta izin 3 kali. Nah, setelah Umar selesai hajatnya, Umar membuka pintu. Ternyata tidak mendapatkan siapapun yang di depan pintu. Maka dia bertanya kepada orang-orang yang di rumah, siapa tadi yang ngetuk pintu? Siapa tadi yang minta izin masuk rumahku? Tolong susul dia, suruh datang sekarang juga. Maka disusullah Abu Musa Al-Asy'ari
dan diminta datang ke Umar. Lalu Umar marah kepada Abu Musa al-Asy'ari, menegur Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa? Kamu tidak menunggu aku sampai keluar, kok kamu pergi? Kata Abu Musa al-Asy'ari, karena seperti itulah Nabi mengajariku agar minta izin masuk rumah orang. Umar mengatakan, enggak, aku enggak tahu, aku enggak percaya itu. Karena tidak ada hadis yang disampaikan Nabi kecuali aku tahu. Gak mungkin Nabi mengatakan itu, aku enggak tahu. Nah ini bentuk klaim dari Umar dan menandakan Umar itu rajin ke masjid taklimnya Nabi, atau kalau dia nggak hadir, tetangganya yang ngabari karena dia sibuk dagang. Karena dagangnya sama tetangga. Jadi selang-seling Umar dagang, saudara tetangganya masuk masjid taklimnya Nabi. Besoknya Umar yang masuk masjid taklimnya Nabi, tetangganya yang dagang dan seterusnya. Jadi tidak ada yang luput karena saling mengisi antara Umar dan tetangganya itu. Nah, sampai kemudian Umar minta harus ada yang bersaksi, harus ada orang yang bersaksi bahwa Nabi mengajarkan adab itu. Nabi menyampaikan hadis yang mengajarkan adab masuk rumah orang. Maka Abu Musa al-Asy'ari cari saksi. Dapatlah sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri termasuk perawi hadis terbanyak dari kalangan Madinah. Kalangan Madinah itu ada 7 perawi hadis terbanyak, di antaranya adalah Abu Sa'id al-Khudri, selain Jabir bin Abdullah dan juga Aisyah dan beberapa sahabat yang lainnya. Maka Abu Sa'id al-Khudri bersaksi depan Umar. Ya, Umar benar bahwa Nabi mengajarkan hadis tentang adab masuk rumah orang lain. Bahwa barang siapa yang izin masuk rumah orang lain sudah 3 kali tidak dibukakan, maka adalah pergi dulu. Jangan menunggu di baru tidak, pergi dulu. Baru setelah jeda boleh balik lagi. Itu adabnya. Nah, setelah itu Umar baru percaya. Jadi kita ambil faedah dari kisah ini adalah Umar seimbang antara urusan akhir dan dunia. Masih tak rajin, tapi dagang juga rajin. Ya, bukan dagang terus tapi masih tak tidak pernah datang, atau masih tak terus tidak pernah dagang, atau nggak pernah cari nafkah. Itu juga tidak benar. Karena istrinya butuh nafkah, anaknya butuh nafkah, dan dakwah ini juga butuh nafkah. Maka Umar harus menguatkan ekonominya dan tidak hanya hadir di masjid taklimnya Nabi, tapi juga berdagang. Maka ini sikap pertengahannya Umar di dalam beragama, urusan akhirat dan urusan dunia. Umar berada di tengah-tengahnya, dua-duanya dipegang oleh Umar. Termasuk kita di dalam ibadah-ibadah yang lain, misalkan bersedekah, berinfak, itu juga ajaran syariat kita pertengahan. Gak boleh hulu, gak boleh berlebihan. Tapi kikir boleh juga gak boleh. Berlebihan gak boleh, kikir juga gak boleh. Gak boleh sedekah menyedekahkan sesuatu yang masih menjadi kebutuhan keluarga. Keluarganya saja masih belum dikasih nafkah, kok sudah disedekahkan, ini gak boleh. Karena Nabi mengatakan khairu sedekah man kana ad-dhahril ghina. Sebagai sedekah itu adalah yang sudah di luar kebutuhannya, sudah melebihi kebutuhannya, bukan yang masih dibutuhkan keluarganya. Nah, maka nggak boleh orang itu lebih besar sedekahnya ketimbang nafkah untuk keluarganya. Nah, itu juga bisa kita ambil pelajaran dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini muhajirin, lalu pindah ke Madinah. Lalu saat Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, beliau ikut menaklukkan kota Mekah. Lalu sakit sehingga menyebabkan beliau terlambat balik ke Madinah. Sakit di Mekah, sakit parah yang sampai dia menganggap kayaknya aku ini mau mati, kayaknya ini udah mau akhir aku ini. Karena itulah beliau konsultasi kepada Nabi. Ya Nabi, aku sakit seperti yang kau lihat, dan aku meninggalkan harta yang cukup banyak. Anakku cuma 1 perempuan. Bolehkah ya Nabi untuk putriku sepertiga saja? Atau untuk keluargaku sepertiga saja? 2/3 aku sedekahkan. Nabi jawablah, nggak boleh. Jadi nggak boleh dulu, nggak boleh berlebihan. 2/3 untuk sedekah, sementara untuk ditinggalkan sebagai warisan cuma 1/4.
Kalau begitu nisbah separuhnya ya Rasulullah, lah jangan juga nggak boleh, separuh pun nggak boleh, sama aja nggak boleh, sama aja nggak boleh. Maka akhirnya sulus sepertiga ya Rasulullah. Nah, betul tuh kan dia boleh nggak apa-apa sepertiga. Tapi sebenarnya sepertiga itu pun sudah terlalu banyak. Seolah-olah itu mengisyaratkan bahwa lebih baik kurang dari sepertiga. Sebenarnya kalian meninggalkan ahli waris yang kuat ekonominya lebih baik daripada kalian meninggalkan mereka dalam keadaan minta-minta. Jadi juga pertanyaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kita melakukan ibadah materi, ibadah harta. Jangan kemudian berdalil dengan sikapnya Abu Bakar. Ada beberapa orang berdalil dengan sikapnya Abu Bakar. Abu Bakar itu setiap infak itu dikatakan dalam riwayat dan banyak riwayat, anfaqahu lamalihi, menginfakkan 100% harta.